setelah ini ditempatkan pada koordinatnya, kemudian dipasang cetakannya ya, seperti ini. Nah ini kasonya sudah dipasangkan pada cetakan. Nah yang dimaksud dengan klem tuh ini ya, papan yang menonjol ini nih. Jadi tujuannya untuk pemakuan juga nantinya, ada kupingnya ya. Nah ini benang-benangnya sudah dipindahkan ke samping kiri dan ke samping kanannya. Jadi sekali lagi klem ini dilebihkan supaya kalau dihubungkan dengan panel yang lain bisa dipaku ya, supaya tidak membahayakan. Oke, jadi dipasang pada sisi yang mana dulu aja ya, silakan ya, yang paling mudah. Bebas kalau mau mulainya itu. Asal jangan kebalik jika dimensi kolomnya arah lebar dengan arah lebar yang lainnya lagi tidak sama gitu ya. Jadi jangan kebalik saja. Ya, jadi pemasangnya bebas mau di arah mana. Nah, ini digabung seperti ini. Jadi dipakukan ini kupingnya ya. Ya, klem juga berfungsi untuk mengakukan ya. Dipakukan terhadap ini. Jadi bisa bisa berdiri sendiri ya, tanpa harus dipegang ya. Ini dipasang selimut betonnya ya. Nah ini sedang dilakukan pengecekan ya terhadap as kolomnya ya. Sebenarnya langkah kerja ini tidak perlu dilakukan pengecekan ini jika sewaktu di awalnya dipasangnya dengan benar ya, si posisi blok beton ini. Nah, kemudian kalau sudah dipasang 4 sisinya, bentuknya seperti ini kan ya. Oke, sampai sini bisa kebayang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, kalau sudah begini, kemudian memasang balok yang horizontalnya itu aja. Atau mau dipasang dulu, disijarkan silakan gitu aja. Atau nanti setelah dipasang balok horizontal, dicek lagi kelurusannya silakan deh. Nah, ini dipasang balok ini dulu yang berhadapan ya. Ini tiro dan knowing nutnya ya. Dipasang dulu sisi yang berhadapan. Nah, ingat memasang balok ini tuh harus ada balok papan penahannya ini ya. Supaya tidak jatuh dan tidak membahayakan ya. Nanti bisa kelihatan di gambar yang lebih jelasnya ya. Jadi berhadapan dulu. Nah ini dengan ini ada jaraknya tadi disebutkan 80 sampai 1,20 meter ya. Tergantung dari hasil hitung-hitungan yang ditentukan oleh kekuatan kaso yang vertikal ini ya. Untuk memasang ini. Nah ini yang berhadapan dulu ya. Nanti balok yang ke arah sana dipasang di atasnya ya. Ini supaya lebih jelas yang sudah terpasang. Jadi begini ya. Nah ini jangan lupa papan penahan untuk di bagian bawah balok ini ya. Nah jadi gini.
Oke, mudah-mudahan bisa kebayang dengan adanya ini. Kebayang, Pak. Nah, sekarang di dalam mengencangkan ini kan ya, ini kan ada beratnya ya. Di dalam mengencangkan ini tidak perlu kencang, benar gitu kan ya. Kenapa? Karena yang diperlukan adalah dikencangkan sampai dimensi yang direncanakan ya. Karena kalau terus diputar, ya memang akan terus gitu kan ya. Tapi nanti akan rusak cetakannya ya. Karena di dalamnya kan tidak ada apa-apanya ya. Jadi akan menekan terus. Makanya di dalam memutar ini nanti dicek sampai ukuran yang direncanakannya. Nah untuk prakteknya ini ukurannya 40 kali 40 ya. Sampai 40 ya udah selesai gitu ya. Nah, kemudian setelah itu disekur dan ditegakkan aja. Ini karena memaku yang tebalnya agak susah, jadi di bagian bawah duluannya. Nah, jadi begini hasil akhirnya. Tadi memaku sekur itu untuk ininya ya. Untuk ininya. Nah, tadi yang dimaksud dengan papan duga itu adalah ininya ya. Ini nih. Yang ini. Yang dimaksud dengan papan duga itu. Jadi dari sini tarik ke arah sana dan setiap di sini ada papan duganya ya ke arah sini. Nah, tadi yang dimaksud dengan jarak 180 sampai 120 itu adalah ini dan ini. Kemudian dari bawah 20 sentiannya ini dimulainya di sini. Ini seolah-olah cantilever kan ya. Nanti harus dihitung karena kalau terlalu tinggi nanti cantilevernya terlalu panjang nanti nggak kuat gitu ya. Bisa jebol gitu cetakannya. Nah, kira-kira kebayang sampai di sini? Halo, bisa kebayang? Bayang, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi tidak ada lagi gambarnya. Nah, jadi nanti untuk tugas dengan bantuan gambar-gambar ini, Anda membuat sketch up-nya. Nanti di screenshot aja ya. Di setiap langkah kerjanya ya. Misalkan kalau membuat papan duga itu bagaimana, baru dimasukkan ke langkah kerjanya. Jadi kalau membuat cetakan, bagian-bagian ininya seperti apa nanti dimasukin ke langkah kerjanya. Memasang cetakan yang pertama seperti ini. Nah, yang ini aja yang jelas. Nah, seperti ini bagaimana kita langkah kerjanya ya. Kira-kira bisa kebayang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi di setiap tahapan kerjanya itu ada gambarnya ya. Jadi untuk memudahkan nanti kalau jadi luring, prakteknya bisa berjalan ya, sesuai dengan waktu yang ditargetkan gitu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan nggak? Bapak tugasnya berkelompok. Bukan berkelompok, dibagi berapa kelompok gitu kan? Iya, Pak. 20 berapa ini tuh jumlahnya? 24, Pak. 24, Pak. 24 orang, Pak.
Ya dibagi 4 kelompok aja ya, cukup ya. Iya, Pak. Kalau ada kesulitan mungkin bisa minta bantuan yang di kelas apa ya? 2B gedung. Kalau 2B gedung dulu waktu di awal-awal perkuliahan kan bahwa minta dipresentasikan gitu aja supaya gambar-gambarnya itu bisa mudah dipahami gitu aja. Mungkin ada yang kenal ya dari kelas 2B gedung ya. Iya, Ada Pak. Ada ya. Jadi minta ada, Pak. bisa minta bantuan lah. Bukan bantuan dikerjakan, bantuan apa sih diskusinya gitu aja. Diskusinya. Oke, ada yang ingin disampaikan nggak? Saya mau nanya, Pak, boleh? Ya boleh. Tapi di luar materi. Yang lain apa tuh? Ya, Bapak bukan dukun loh. Bukan orang pintar. Enggak, Pak. Boleh ya, Pak? Iya, mengenai apa sih? Silakan aja. Kan akhir-akhir ini tuh lagi ini, Pak, lagi viral tentang tumbal proyek. Gimana? Tentang tumbal proyek. Nah, kenapa gitu? Itu teh benar gitu, Pak, suka ada gitu. Katanya biasanya di bangunan jembatan. Nah, ini agak susah menjawabnya ya. Susah itu kan kalau masalah begitu kan tidak semua orang apa ya percaya atau tidak gitu kan ya. Jadi kalau Bapak suka mengartikan gini, Bapak juga punya pengalaman sama lah gitu ya. Jadi ini menjawab dulu pertanyaan Anda ya. Nanti akan cerita pengalaman Bapak ya. Bapak suka mengartikannya gini lah. Dan memang itu sering kenyataan kan ya. Kan di gaib itu kan sebenarnya ada makhluk juga kan ya. Bener nggak? Betul, Pak. Ya. Jadi di alam gaib juga kan ada makhluk gitu aja. Nah, kebanyakannya itu kan apa namanya? Yang tidak baik gitu kan ya. Yang tidak baik tetapi suka diminta bantuannya sama orang gitu kan ya. Nah, sekarang logikanya gini. Saya ambil contoh ini jangan pakai nama ya supaya jelas. Jadi yang bertanya itu kan Salsa kan ya. Salsa diminta bantuannya sama Veronica gitu kan ya. Ya. Sekali lagi Salsa diminta bantuannya sama Veronica. Kata Veronica, ya. Tapi pada kenyataannya Veronica itu tidak melaksanakan apa yang diminta oleh Salsa gitu. Kira-kira perasaan Salsa gimana sih? Ya, gimana ya, Pak? Kalau tergantung aja, Pak, itu mah. Ada mangkalnya sedikit atau gimana? Iya, pasti ada, Pak. Ya itu kan, ya mirip-mirip begitulah. Karena kalau diminta pasti ada sesuatu gitu nantinya ya,
yang diungkapkan gitu ya. Kalau sudah diungkapkan berarti harus dilaksanakan kan gitu. Nah sekarang kembali ke masalah proyek itu ya, kalau di awalnya meminta terus ada ungkapan ya mau tidak mau harus dilaksanakan gitu kan. Ya kalau tidak dilaksanakan ya seperti itulah, kira-kira seperti ilustrasinya sama dengan Veronica tadi gitu kan ya. Kira-kira bisa kebayang nggak? Gimana ya Pak? Bingung saya juga Pak. Ada percaya sama enggak. Tapi kalau dengar-dengar cerita gitu ya Pak, atau pernah baca juga, tapi make sense gitu tuh Pak. Ya iya, itu kan karena diminta awalnya. Diminta awalnya terus disanggupi atau gimana lah. Ya pasti begitu kejadiannya gitu ya. Makanya para ustadz menyarankan jangan berdekatan dengan hal-hal gaib kalau kita tidak memiliki ilmunya gitu. Hanya itu aja sih. Jadi pesan para ustadz itu, para kiai, jangan berdekatan dengan hal-hal gaib kalau kita tidak bisa, apa sih ya, istilahnya itu, ya artinya tidak bisa inilah, tidak bisa menerjemahkannya gitu kan ya, menerjemahkan ke dalam hal yang benar gitu. Oke, jadi jangan berdekatan aja gitu ya, karena kalau udah berdekatan ya pasti ya begitulah. Oke ya, saudara saya. Iya Pak. Tapi biasanya Nah, ini ya Pak, pas zaman Belanda pakai yang kayak gituan. kemarin juga Bapak pakai yang gitu. Ya karena diminta. Bukan kemarin Oh ya. Bapak pengalaman juga Pak. Iya, ya nyembelih kambing hitam gitu ya. Kepalanya ditanam gitu. Oh iya Pak. Bapak membangun jembatan. Terus ada ketua adatnya di sana. Mimpi katanya. Gini. Harus nanam kepala kambing yang hitam gitu. Ya daripada rewel-rewel harga kambing kan berapa gitu aja. Ya udah aja sembelih gitu aja. Dagingnya dibagikan, dimakan bersama gitu. Kepalanya ditanam gitu. Jadi nggak jadi nggak berkepanjangan ke diskusinya gitu kan. Ya gitu aja. Tapi kenapa ya Pak seringnya jembatan, alhamdulillah gitu di gedung mah ya jarang. Yang kayak gitu seringnya pas pembangunan jembatan. Karena apa ya Pak? Karena si lahan, tanah, atau nggak tahu Pak, nggak ngerti. Tapi ya biasanya gitu. Ya Bapak juga nggak tahu sih kalau masalah yang itu. Ya harus tanya ke orang yang biasa gitu nih, yang biasa mengamati hal gitu. Ya gitu aja masyarakat ditanyain ke yang hal yang sudah biasa mengamati hal gitu. Kalau Iya Bapak Pak, kan makasih banyak. kalau Bapak kan tidak mengamati hal yang gitu kan ya. Hanya tahu aja bahwa seperti itu tuh ada gitu aja. Hanya sebatas itu. Iya, Terus iya Pak. pesan-pesan Pak Ustadz ya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengetahui seluk-beluk yang gitu-gitu, ya jangan berdekatan aja gitu. Artinya jangan berdekatan dengan orang tersebut, bukan dengan alam gaibnya gitu. Oke ya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ini mah Iya. visinya nanti gitu Pak. Pasti ada kan yang kayak gitu. Iya. Makasih Pak.
Ya, ya. Oke, yang lainnya barangkali ada. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ini dulu Bapak nggak nggak begitu mengamati ya waktu anak praktek batu kan ya, waktu masang bata. Kira-kira yang dulu agak cekatan siapa sih waktu masang bata? Fahmi sama Fitra batanya bagus, Pak, waktu praktek. Veronica Fahmi. semangat banget Pak waktu kerja. Kan Rina, Pak Pak, Ihsan sama Indah Pak. Rina Bintang paling juga, Pak. Wah sampai Salsa spesinya sendiri, Pak. Salsa sendiri juga nemboknya. Pak. Ya itu kan ini break dulu sebentar ya, ada pemandangan. Ya Pak.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Halo, masih ini? Ya, Pak. Iya, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Masih Pak. Ya, sebentar lagi. Coba perhatikan gambar ini yang tampil di layar monitor Anda. Kenapa tadi Bapak menanyakan siapa sih yang agak cepat memasang itunya ya, waktu protek bata gitu ya. Itu diharapkan nanti jadi leadernya gitu ya. Jadi leadernya untuk praktek gitu ya di setiap kelompok. Karena kalau tidak cekatan gitu ya, tipenya nanti tipe jadi pengawas gitu. Jadi seperti yang ini. Gitu. Bisa kebayang? Kebayang. Halo? Bisa kebayang. Jadi nanti Bisa, Pak. pengawasnya banyak, yang kerja sedikit gitu. Bisa kebayang oleh Anda ya? Iya, Pak. Ya. Nah, jangan sampai di kelas Anda nanti banyak pengawasnya gitu, yang kerjanya sedikit. Kalau sudah begitu, maka kerjaan tidak akan selesai gitu. Nah, jadi diharapkan yang agak cekatan itu jadi leader-leadernya ya. Memang sekarang ini agak susah ya untuk apa sih jadi leader itu kan ya, bukan jadi leadernya, jadi apa ya, karena mungkin banyak teori ya, jadi beda dengan angkatan-angkatan dulu gitu kan ya. Kalau dulu kan kalau praktek itu banyak ya, kalau sekarang sudah sedikit prakteknya. Kalau dulu kan sebagai gambarannya gini, Bapak dulu tuh prakteknya 4 semester gitu kan ya. Dari semester 1 sampai semester 4. Nah, sekarang kan prakteknya hanya sisa tinggal 3 semester. 3 semester tuh ya. Ya walaupun TPPG itu ada yang di semester berapa ya? Di semester 5. Itu kan hanya pemindahan aja dari semester 1 gitu ya. Kalaupun jadi 4 semester itu karena tidak ada slot akibat beban SKS yang terlalu banyak gitu ya. Kalau dulu ya di 4 semester itu. Jadi kalau dibedah ke persentasenya ya benar gitu kan ya. 45 dan 55% kan. Tapi kalau sekarang sekitar 20 atau 25 ya. Praktek realnya gitu ya. Selebihnya teori gitu ya. Nah, angkatan PG yang banyak leadernya itu angkatan kedua kalau tidak salah ya. Ada 5 orang gitu ya. Jadi sudah di atas rata-rata. Nah, kesininya hanya 1-2 orang gitu ya. Kesininya itu. Bapak lupa namanya yang sekarang kerja di Arab Saudi itu siapa yang lulusan PG gitu ya. Itu juga jago ya. Yang ini yang jadi ketua KBGI ya. Leadernya ketua KBGI. Memang ketua KBGI banyak yang dari PG gitu kan ya. Yang KBGI itu. Dari Anggia gitu kan ya. Anggia misalnya meminit sih. Sekarang juga sama kerjanya meminit gitu kan ya. Anggia terus Iki gitu namanya ya. Dari Anggia itu ke Rizky kalau tidak salah tuh. Kemudian kesininya David kan ya. David hanya meminit aja. Tapi yang lebih banyaknya itu waktu TPG angkatan kedua itu ya. Ada 5 orang di atas rata-rata itu. Makanya bahan-bahan untuk praktek itu dibikinkan sama angkatan itu ya. Nanti Anda bisa
bagian-bagian yang dibuatkan oleh kakak kelas Anda ya. Jadi anak PG angkatan 2011 ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak pesan dengan banyak pengawasnya gitu ya. Nanti kalau jadi luringnya itu. Oke, kira-kira bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Kalau ceweknya juga dulu banyak sih yang ini, yang leader-leadernya itu. Kemarin Ayu Ningtyas jadi memberikan materinya. Iya, jadi Pak. Jadi, nah itu juga lumayan gitu ya. Ayu Ningtyas itu. Oke, masih ada yang ingin disampaikan nggak? Kalau saya Belum ada Pak, saya mah. Ada, Pak. belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada atau ada nih? Belum ada lagi buat sekarang, Pak. Belum ya. Mbak Sipa Nadia, sehat Mbak Nadia? Mbak Sipa Nadia? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Iya, Pak. Oke, jadi tidak ada lagi ya yang ingin disampaikan untuk sementara? Iya, Pak. Ya, Pak, belum ada. Ya oke. Belum Jadi ya jadi oke untuk sisa waktu digunakan aja untuk pembagian kelompok dulu, kemudian mulai dicicil kerjaannya ya. Jadi Baik, diharapkan Pak. Siap, Pak. diharapkan Baik, minggu Pak. depan sudah punya bayangan gitu ya, bahwa yang akan dipraktekkan itu langkah kerjanya seperti ini gitu kan ya. Mungkin nanti perwakilan dulu aja siapa yang akan tampil untuk memperlihatkan hasil kerjaannya ya. Minggu depan aja ya. Oke, bisa, siap? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Insya Allah siap, Pak. Iya, ya. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, jadi perkuliahan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin Pak. Amin. Makasih, Pak. Amin. Semoga sehat. Ya, sama-sama. Mohon izin untuk lab ya. Baik Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Dadah, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Semoga sehat, Pak. Udah nggak ada sih bapaknya juga. Iya, Aing mau ceritain. Ya, semenit, cepet. Ih, guys, mau cerita. Selamat sore, teman-teman. Aku mau ceritain ih. Sok Ca cerita Ca. Kan Dikit